Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Kita kuliah bersama dengan saya di mata kuliah kesehatan mental. Teman-teman sekalian, ini adalah kelanjutan dari kuliah kita. Semoga ini bisa disimak dengan baik dan mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, kita mulai. Oke teman-teman sekalian, kita belajar tentang adjustment dan maladjustment ya, satu kaidah dalam kesehatan mental tentang penyesuaian diri. Bahasa lain dari adjustment itu adalah penyesuaian diri dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, orang yang mampu menyesuaikan diri, maka dia akan mendapatkan keseimbangan secara mental. Ya, adjustment itu sendiri dalam bahasa Indonesia sekali lagi saya artikan sebagai penyesuaian diri. Nah, ini dilakukan sepanjang hayat kita. Karena pada dasarnya manusia itu ingin mempertahankan eksistensinya. Sejak lahir berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, psikis, sosial. Nah, seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, bahwa tiga kebutuhan ini penting untuk diselesaikan. Apabila tidak akan ada gangguan secara mental. Nah, pemenuhan kebutuhan ini itu dilakukan karena adanya dorongan dalam diri kita yang menuntut untuk mendapatkan pemenuhan yang berujung pada dapatnya kepuasan dan ketenangan. Bila pemuasan ini dapat atau diperoleh, maka dia akan mendapatkan keseimbangan dalam diri dia. Nah, kalau tidak terjadi, maka yang terjadi adalah ketakutan, kecemasan, ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri dia. Nah, sejak kecil kita belajar untuk bertingkah laku ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana sikap kita. Nah, tingkah laku yang berhasil memenuhi kebutuhan berarti dapat menyesuaikan diri dan mengalami keseimbangan. Sedangkan dia yang tidak mampu untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan, yang terjadi adalah dia akan dapat gangguan secara mental. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Lazarus ya, bahwa penyesuaian itu termasuk reaksi seseorang karena adanya tuntutan ya yang dibebankan pada diri dia. Sehingga dia harus memenuhi itu. Jika dia tidak memenuhi tuntutan itu, maka ada kendala dalam mentalnya. Nah, di lain sisi para ahli lain mengatakan, kata Hogan ya, penyesuaian diri merupakan kemampuan individu untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan hubungannya dengan dunia sekitar. Jadi memang kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, maka dia akan menjadi maladaptif atau tidak menyesuaikan diri, dan yang terjadi adalah ada gangguan kejiwaan yang akan didapat oleh seseorang. Namun harus tahu juga ya, bahwa penyesuaian diri itu maksudnya pada hal yang positif. Dan jangan menyesuaikan diri pada hal yang negatif. Misalnya kita pindah satu tempat yang mana tempat itu banyak orang yang main judi. Nah, karena kita ingin menyesuaikan diri agar kita bisa diterima oleh orang sekitar, kita ikut pula main judi. Bukan begitu ya. Ada hal yang tidak perlu diikuti, ada yang perlu diikuti. Nah, penyesuaian diri dapat dipahami sebagai mengatur kembali ritme hidup atau jadwal harian. Ya, kita bisa mengatur kembali yang ada pada diri kita sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tuntutan yang ada. Saya contohkan seperti kita yang orang Sumatera suka yang pedas-pedas ya. Lalu pindah ke daerah Jawa yang suka dengan manis-manis. Nah, kalau seandainya kita tidak menyesuaikan diri dengan keadaan itu, maka akan ada ketidaknyamanan ya. Kita tidak betah ada di sana, kita tidak suka ada di sana karena faktor biologis ya. Berdampak pada keadaan psikis sehingga dia merasa tidak tentram, tidak tenang dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain ya, seperti ada satu adat yang di satu tempat kita itu boleh, atau itu perkataan yang boleh dikatakan.
Namun di suatu tempat itu adalah hal yang kasar untuk dikatakan. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa-apa saja yang berbahaya atau tidak boleh kita katakan di suatu tempat itu. Nah, orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik adalah orang yang cepat mampu mengelola dirinya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian diri juga sering dipahami sebagai belajar hidup dengan sesuatu yang tidak dapat diubah. Ya, kita belajar bagaimana kita mencoba untuk membuat diri kita sesuai dengan keadaan. Jadi adjustment juga sebagai pengubah lingkungan agar menjadi sesuai dengan diri kita. Ya, jadi kita mencoba untuk membuat diri kita sesuai dengan keadaan atau tuntutan yang ada. Karena kita adalah makhluk sosial, ya, senantiasa berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, saling membutuhkan. Ya, oleh karena itu kita harus bisa memahami satu dengan yang lain. Misalnya ketika kita pergi ke daerah Sumatera Utara, itu biasanya logatnya itu agak keras gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang dari daerah Jawa atau orang yang tidak biasa dengar bahasa yang keras gitu ya, atau bahasa yang sedikit tekanannya agak kalau orang bilang biasanya adalah terlalu keras gitu ya, maka yang terjadi adalah ketidaksesuaian. Kita merasa tidak senang dengan apa yang dia ucapkan. Ya, dia mungkin keras dalam mengucapkan sesuatu. Pada dasarnya itu bukan maksud keras, tapi memang logatnya demikian. Ya, ada cara berbahasa yang demikian. Sehingga kita harus memahami, kita harus menerima, kita harus mencoba untuk mengetahui bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi di sana dan kita harus menyesuaikan diri. Nah, dengan demikian kita bisa menyesuaikan diri dengan perilaku yang ada. Baik secara kesopanan, tingkah laku, sikap, ya, kesemuahan yang basic dasar yang ada pada tempat tersebut. Ya. Setiap orang memiliki kepribadian sendiri-sendiri ya, tergantung kita dulu dididik seperti apa. Nah, di kepribadian kita itu, ia memiliki reaksi, sikap, dan tingkah laku terhadap rangsangan dan tuntutan hidup hari-hari yang ada pada sekitar kita. Nah, kalau seandainya kita dulu diajarkan nilai kesopanan misalnya menunjuk adalah seperti ini, ya seperti ini. Lalu ada orang nunjuk seperti ini. Nah, harusnya kita harus memahami bahwa kita tidak berada di lingkungan kita lagi. Kita berada di lingkungan yang berbeda yang apabila menunjuk seperti ini, itu adalah hal yang biasa. Namun kalau di tempat kita menunjuk seperti ini misalnya ya, itu adalah hal yang kurang bagus ya. Menunjuknya harus seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian harus memahami bahwa cara dia bersikap, cara dia bertingkah laku adalah sesuai dengan keadaan lingkungan yang mengajarkan dia seperti itu. Dan sedangkan kita tidak demikian. Ya, karena kita tidak sama antara satu dengan yang lain ya. Kita diajarkan oleh berbagai macam keadaan ya. Oleh karena itu kita harus memahami itu. Nah, adjustment mengajarkan seseorang untuk mampu memahami orang lain gitu ya, sehingga kita bisa berinteraksi dan eksis dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita tidak mau untuk memahami itu, maka yang terjadi adalah ada banyak hambatan yang terjadi pada diri kita. Saya contohkan lagi misalnya teman-teman sekalian pergi di satu tempat, di tempat itu menggunakan baju seperti itu ada hal yang biasa. Ya, adalah hal yang biasa. Di tempat kita itu tidak biasa. Nah, kita harus memaklumi keadaan itu. Ya. Kita harus memaklumi kalau kita tidak sesuai dengan keadaan itu, kita tidak usah ikut ya, tapi kita memakluminya. Jadi ada dua cara untuk adjustment. Yang pertama adalah kita ikut cara itu. Yang kedua kita memakluminya itu. Jadi kita tidak mempermasalahkan. Jadi kita memaklumi itu adalah bagian dari kehidupan orang itu. Nah, kalau kita tidak cocok dengan keadaan itu, kita boleh keluar di lingkungan itu, sehingga kita tidak mendapatkan tekanan secara mental. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini adalah masalah jiwa ya. Kita harus benar-benar bisa berusaha untuk memulihkan diri kita apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Maka kebanyakan orang yang tidak bisa untuk melakukan adjustment cenderung berteman dengan sesama daerahnya. Misalnya ini adalah orang suku A suka dengan suku A saja ya.
Ketika dia bergaul dengan suku B agak kurang bisa karena dia tidak bisa menerima keadaan itu. Sehingga dia lebih senang berinteraksi dengan sesama suku dia. Nah, ini menjadi satu hal yang memang permasalahan kita karena kita tidak mampu menerima perbedaan. Nah, harusnya kita mampu menerima perbedaan karena itu adalah kekayaan dari negeri kita. Ya, saya contohkan juga kayak seperti ini ya. Ada anak Malaysia yang kuliah di Indonesia dan dia sulit berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena biasanya mereka sering berinteraksi dengan sesama anak Malaysia, sehingga anak Malaysia itu tidak bisa berinteraksi dengan berbahasa Indonesia yang baik. Bayangkan sudah kuliah 3 tahun, 4 tahun, nggak mampu berbahasa Indonesia. Ini hal yang luar biasa yang harus kita pertanyakan. Apakah kita sudah berinteraksi dengan baik, melakukan adaptasi dengan baik? Nah, itu untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan satu hal perkembangan dalam kejiwaan yang menuju kebaikan. Teman-teman yang dari mana saja sebaiknya berusaha memahami di mana dia berada. Ya, teman-teman sekalian, untuk adjustment dan maladjustment ada 3 hubungan yang harus dipahami, yaitu hubungan pribadi sendiri, ya, diri dengan pribadi sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita dengan diri kita. Jadi kita menerima keadaan kita tidak komplain dengan keadaan kita. Dengan demikian kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, orang yang tidak melakukan itu di diri sendiri, ya, tidak melakukan itu dengan diri dia sendiri, dia akan mendapatkan pertentangan batin, ya, pertentangan batin. Ya, kenapa saya gemuk, kenapa saya hitam, kenapa rambut saya tidak lurus. Nah, harusnya kita menerima keadaan itu dan mencoba untuk memperbaiki yang bisa kita lakukan. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan ketenangan. Nah, sebaik-baiknya adalah sebenarnya kita menerima keadaan itu. Karena kalau kita sudah menerima keadaan kita, akan ada cara lain untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Ya, kalau kita tidak berusaha menerima, yang terjadi adalah kita menjadi orang lain, gitu ya. Belum tentu yang orang itu gunakan pantas untuk kita gunakan. Belum tentu bentuk yang ada pada orang itu ketika berada pada diri kita, dia akan layak untuk kita. Nah, oleh karena itu yang ada pada diri kita sebenarnya adalah hal yang terbaik. Yang kedua adalah diri kita dengan lingkungan. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada teman-teman dari Malaysia, dia tidak berinteraksi dengan lingkungan, maka dia akan kesulitan untuk memahami bahasa. Ya, ketika menulis masih pakai bahasa Melayu, ketika berbicara masih pakai bahasa Melayu, dia akan sulit. Kenapa? Kurangnya interaksi dengan lingkungan dan tidak bisa melakukan adjustment dengan lingkungan. Nah, kalau seandainya bisa, maka bagus. Nah, teman-teman saya dulu yang dari Malaysia itu mampu melakukannya, karena kita membantu mereka juga untuk bisa melakukan adaptasi. Nah, itu juga harus dimiliki oleh orang yang punya lingkungan atau orang yang hidup di lingkungan itu. Dia harus membantu, dia berusaha membantu orang lain agar dia bisa sesuai. Nah, saya contohkan lagi lah biar mudah teman-teman sekalian. Ketika ada pemain bola di satu klub, dia hebat sekali. Tapi ketika dia pindah ke satu klub lagi, kehebatannya hilang. Kenapa? Ini masalah adaptasi tadi, adjustment. Apakah pemain lain menerima kehadiran dia? Apakah dia berusaha untuk bersama dengan pemain yang lain, berinteraksi dengan pemain yang lain? Nah, apabila itu tidak terjadi, yang terjadi adalah kesalahpahaman, sehingga kehebatan dia menghilang. Ya, sehebat apapun pemain bola, kalau nggak dioper bola sama dia, nggak bisa hebat. Kalau dia nggak dikasih kesempatan change untuk bisa mengeksplor kemampuan dia, nggak bisa juga. Saya contohkan, ketika ada pemain bola berada di satu tempat yang baru dengan tidak mengikuti bahasa sekitar, yang terjadi adalah dia dikucilkan. Nah, dia tidak berusaha, kecuali dia sudah berusaha, ya, tapi dengan dialek yang jelek, tapi orang pasti mau, ya. Orang pasti mau. Saya contohkan ketika ada orang suku Jawa berusaha di kampung saya, berusaha menggunakan dialek Kampar, gitu ya, dialek orang Kampar. Yang terjadi memang agak lucu dengarnya. Saya contohkan, la den sabu ijo inyo.
jangan kasinan cuo. Nah, gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kita memahami dia berusaha untuk beradaptasi dengan cara orang-orang Kampar berbicara, sehingga kita yang di daerah itu menerima keadaan karena mereka berusaha gitu. Nah, itu maknanya yang saya kasih pada adik-adik sekalian, bahwa kita hidup kita sepanjang hidup kita ini kita berusaha untuk berusaha beradaptasi. Anak beradaptasi sama orang tuanya, sesama keluarganya, sesama lingkungannya. Apabila anak tidak beradaptasi dengan orang tuanya, terjadi perkelahian. Posisi anak harus posisi anak, posisi orang tua posisi orang tua. Bagaimana orang tua memahami anak, beradaptasi dengan cara anak bertingkah laku, bagaimana anak memahami cara orang tua mendidik anak dan beradaptasi dengan cara pendidikan itu, sehingga tidak ada miss di sana dan tidak terjadi ketegangan jiwa di sana. Nah, terjadi kalau seseorang yang tidak mampu beradaptasi dengan orang tuanya, terjadi percekcokan, permasalahan, sehingga dia kabur dari rumah atau dia melawan dengan orang tuanya, mengatakan kata-kata kasar dan lain sebagainya yang membuat hubungan menjadi bermasalah. Kenapa ada orang yang senang berteman dengan teman yang satu visi? Nah, itu tadi karena adaptasinya bagus. Ya, kenapa dia lebih mendengarkan perkataan teman ketimbang perkataan orang tua? Karena ada adaptasi tadi. Kita lebih merasa diterima di sana ketimbang di tempat kita. Nah, ini yang saya ingin coba ulas pada teman-teman sekalian tentang lingkungan. Nah, kita harus memahami itu dengan baik sehingga kita diterima oleh lingkungan kita. Nah, berikutnya adalah diri kita dengan Tuhan. Nah, ada orang yang menyalahkan kekurangan diri dia kepada Tuhan. Ya, kekurangan tadi atau nasib buruk yang terjadi pada diri dia itu karena salah Tuhan. Padahal itu adalah landasan dasar kita untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Saya contohkan, kalaulah seseorang itu tidak mendapatkan harta yang banyak, namun dia mendapatkan rasa ketuhanan yang baik pada diri dia, atau merasa bahwa Tuhan selalu bantu diri dia, maka kemalangannya itu akan menjadi hilang. Kemalangan yang dia rasakan akan sirna. Kenapa? Dia merasa ada yang senantiasa memberikan kebahagiaan. Ini dia. Ya, agama apapun ya, tapi kalau dalam agama saya, agama Islam, bahwa dalam agama Islam itu kita senantiasa memperbaiki tauhid kita agar kita mendapatkan ketenangan jiwa dan lurus pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama lain itu sesuai dengan tuntutan masing-masing ya. Pada dasarnya adalah seseorang yang menyandarkan dirinya pada yang lebih besar itu akan mendapatkan rasa tenang. Saya contohkan ketika kita capek berdiri, lalu kita duduk dan bersandar di dinding yang besar, maka kita akan merasakan lega gitu ya. Itu makhluk ya. Itu sesuatu yang manusia atau yang makhluk yang ada pada diri makhluk. Nah, bagaimana yang Tuhan punya itu lebih hebat dari itu. Ketika kita menyandarkan semua masalah kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah dapat dalam jiwa kita adalah ketenangan utuh gitu ya. Bukan ketenangan semu. Dari teman-teman ada juga ketenangan semu apa ketika kita pakai narkoba, minum alkohol. Itu kita dapat ketenangan juga, cuma itu ketenangannya semu yang harus dibayar dengan mahal dan dapat masalah yang lebih berat daripada yang semula. Oleh karena itu memang kita harus memperbaiki hubungan dengan Tuhan dengan memperbanyak ibadah, sholat, ya semuanya itu gunanya untuk membuat masalah kita menjadi tereduksi, menjadi masalah kita terkurangkan. Misalnya tadinya masalah kita sebelum sholat itu 10 ya. Setelah sholat masalah kita menjadi 5. Lalu kita berdoa. Dalam doa kita berharap agar Allah Ta'ala menghilangkan masalah kita. Sehingga masalah tadi menjadi 0. Itu kenapa dalam ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang punya agama, dia merasa ketenangan yang tinggi dalam diri dia. Karena ada nilai spiritualitas yang membantu diri dia. Nilai spiritualitas yang ada pada keagamaan. Ya, yang membuat diri dia menjadi baru, punya spirit lagi, punya sesuatu yang baru lagi, yang punya sesuatu yang tercerahkan lagi walaupun dengan beban hidup yang banyak.
Nah, ini 3 hubungan yang harus benar-benar dipahami sehingga orang bisa mendapatkan ketenangan yang utuh atau kemantapan jiwa atau ketetapan jiwa yang sempurna atau kekuatan jiwa yang baik. Nah, sehingga dia bisa eksis dalam hidupnya. Karena hidup kita ini kan belum tahu eksisnya kalau seandainya kita tidak berusaha untuk memperkuat eksistensi diri kita. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyesuaian diri ya. Yang pertama, bagaimana tingkat stres kita. Ya. Kita harus kelola stres kita dengan baik. Stres itu membuat diri kita menjadi tertekan atau membuat diri kita semakin bagus gitu. Stres kan ada 2 jenis ya, sebelumnya sudah kita ceritakan ya. Ada stres positif, ada stres negatif. Stres positif itu membuat diri kita terdorong untuk menjadi lebih baik ya. Sedangkan stres negatif membuat diri kita menjadi terpuruk. Jadi kalau teman-teman memilih stres negatif itu biasanya orangnya lebih mudah sensi, mudah tersinggung, menyendiri dan lain sebagainya ya. Nah, ini awal dari setiap masalah besar ya. Masalah seperti yang saya ungkapkan, masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Antara hope dengan reality itu ada perbedaan, ada dinding sehingga tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, itulah yang menjadi permasalahan. Nah, apabila stres tidak bisa diatasi, timbul frustrasi. Ya, frustrasi itu adalah rasa kebuntuan dalam diri kita. Seseorang yang pada dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, ada sesuatu yang menghalanginya untuk bisa itu. Maka dia akan frustrasi. Nah, ini yang yang membuat orang menjadi tidak bisa efektif dalam kehidupannya, tidak bisa beradaptasi ya. Nah, misalnya kalau seandainya kita stresnya tadi tinggi, setelah kita mencoba untuk berusaha menyesuaikan diri tapi tidak bisa, akhirnya kita frustasi, bingung, buntu, bagaimana caranya gitu ya agar bisa diterima gitu ya. Saya contohkan juga ketika ada mahasiswa mengerjakan tugas akhir ya. Ini untuk adik-adik sekalian harusnya sudah bisa berpikir itu. Itu bagi orang yang tidak mampu beradaptasi dengan cara dosennya membimbing, ini sangat luar biasa. Jadi stres dia. Berapa banyak mereka yang justru merasa down dan tidak mau melanjutkan lagi dan memilih untuk menyendiri sampai semester 14. Baru dia datang lagi. Ini jangan sampai terjadi dengan diri kita. Karena kita yang mengelola diri kita, kita yang memanage. Kesusahan yang datang dari luar itu hanya rangsangan. Tapi yang sebenarnya adalah bagaimana kita merespon. Apakah kita mampu merespon dan menyesuaikan diri kita dengan lingkungan itu dan kita jawab tantangannya, atau sebaliknya kita masuk dalam kesedihan yang dalam yang membuat diri kita susah untuk keluar. Yang berikutnya teman-teman sekalian, yang mempengaruhi orang bisa beradaptasi itu adalah kemampuan dia dalam mengatasi konflik. Jadi konflik itu ada 2 hal yang kebutuhan yang bersamaan yang harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita harus paham dulu bahwa konflik itu terjadi pada diri kita setiap saat. Tapi bagaimana kita memilih dan kita harus menerima konsekuensinya. Nah, pertama adalah pertentangan antara 2 hal yang diinginkan, tapi tidak mungkin diambil keduanya. Harus salah satu. Masing-masing dilihat mana keuntungan yang lebih menguntungkan gitu ya. Ketika kita memilih jurusan itu kan ada pertentangan 2 hal gitu ya. Nah, yang kita inginkan ada 2, ya, tapi kita harus milih salah satu. Apakah kita akan menjadi ini atau ini? Nah, di situ menuntut ketenangan jiwa, menuntut bagaimana kita mampu untuk beradaptasi dengan 2 pilihan itu. Kalau pilihan plan A, saya akan bisa beradaptasi dan besok jadi ini. Kalau saya ambil plan B, saya bisa beradaptasi dan menjadi ini. Namun mereka yang tidak bisa memilih, bingung dua-duanya, akhirnya tidak terpilih satu pun. Yang terjadi adalah dia menjadi gelisah, cemas, dan tidak jadi apa-apa. Dan akhirnya menjadi penyesalan seumur hidup. Ya, maka oleh karena itu, kita harus menentukan mana yang bisa kita lanjutkan dan bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa itu adalah jalan kita yang paling benar ya.
di antara dua hal tadi yang kita inginkan. Yang kedua dari konflik yaitu pertentangan dua hal yang berbeda, salah satu di antaranya sangat diharapkan ya. Sementara yang lainnya ingin dihindari. Konflik ini terjadi apabila ada dua macam keinginan yang saling bertentangan atau saling menghalangi. Bila hal yang ingin dihindari sama-sama memiliki sifat positif atau negatif, maka sulit untuk memilih satu dengan yang lainnya. Sehingga kita diambang kesulitan untuk memilih dan merasa terombang-ambing. Nah, oleh karena itu kita harus melihat, kita harus mengorbankan yang lainnya, atau kita harus mengorbankan satu pilihan yang terberat tadi yang mana, sehingga kita bisa menentukan kalau kita ambil yang ini itu lebih ringan ketimbang kita ambil yang ini. Nah, kalau kita ambil yang A itu lebih efek negatifnya lebih sedikit. Kalau seandainya itu negatif ya, kalau saya ngambil ini itu efek negatifnya lebih sedikit. Sedangkan saya ngambil yang ini itu efek negatifnya lebih banyak. Nah, ini yang harus kita mencoba untuk membuat diri kita sesuai dengan lingkungan. Yang berikutnya misalnya pertentangan dua hal yang tidak ingin ya. Tidak ingin sama sekali, tapi itu terjadi. Sama-sama tidak bisa disenangi ya. Sama-sama tidak bisa diterima gitu ya. Tapi kita harus menghadapinya ya. Yang juga yang kita tidak inginkan. Nah, kalau seandainya Anda sebagai penjinak bom ya, pilihannya adalah merah atau putih misalnya gitu ya, kuning atau hijau gitu ya. Dua-duanya tidak kita inginkan, cuma kita harus pilih dua hal itu. Ya, kita harus pilih. Kalau kita potong ini, sama-sama akan meledak misalnya ya, sama-sama akan meledak. Jika kita potong dua-duanya dia meledak. Jika potong salah satu dia meledak, potong yang ini dia juga meledak, cuma beda frekuensi ledakan. Kalau potong yang ini ledakannya sampai mana, potong ini ledakannya sampai mana, potong ini masih ada waktu sekian detik untuk bisa meledak dan kita bisa menghindar. Itu pilihan yang tidak sama sekali tidak diinginkan tapi terjadi. Ya. Kalau tadi pertentangan antara dua hal yang berbeda, salah satu di antaranya sangat diharapkan, satu lagi tidak, yang ini dihindari. Ya kita harus pilih. Yang kalau kita harapkan apakah menjadi baik untuk diri kita nggak tahu. Atau yang kita hindari tadi akan negatif untuk diri kita selamanya, kita tidak tahu. Ya, makanya kalau orang mampu beradaptasi dengan dua pilihan yang baik atau buruk tadi, tapi ternyata yang buruk itu hal yang baik, sedangkan yang positif tadi yang kita anggap positif itu adalah hal yang buruk, nah itu konsekuensinya tanggung sendiri masing-masing ya. Itu yang membuat orang menjadi berbeda. Berikutnya yang membuat orang bisa beradaptasi dengan baik atau tidak itu tergantung bagaimana tingkat cemas seseorang. Kalau kecemasan dia itu tinggi, maka sulit sekali dia untuk beradaptasi. Ya, kita berada di lingkungan orang yang sedikit kasar misalnya dengan bahasa, dengan kita yang mungkin biasa di lingkungan yang lebih lembut, tidak menggunakan intonasi suara yang keras gitu ya. Tapi ternyata orangnya baik-baik, tapi karena kecemasan kita tinggi, itu menjadi masalah. Itu menjadi satu hal yang tidak kita bisa terima. Ya karena kecemasan itu kan merupakan luapan berbagai emosi dalam diri kita. Sehingga kita merasa diri kita tidak tenang berada di sana. Padahal tidak demikian. Nah, itu yang harus kita tahu tuh, perkuatlah realita dan kecilkanlah harapan. Karena realita yang paling penting, harapan juga penting, namun kita harus mengecilkan nilainya agar realitanya tinggi ya. Tapi kalau kita harapannya terlalu tinggi dan realitanya tidak sesuai dengan kenyataan, nah itu yang menjadi masalah besar. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri teman-teman sekalian yang sudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia bisa membuat dirinya lebih efektif ya. Ada ciri-cirinya. Ya, saya akan ajarkan pada adik-adik sekalian. Pertama, dia memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu lebih bisa untuk menerima realita ya dengan pemahaman persepsi orang terhadap apapun yang berbeda-beda.
Ya kita berusaha untuk menerima itu, meskipun realita yang dihadapi adalah hal yang sama. Misalnya orang melihat satu ini dengan pandangan yang berbeda-beda, kita harus terima itu, harus terima. Walaupun objeknya sama, ya, walaupun objeknya sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Ya kalau seandainya perbedaan itu tidak dianggap sesuatu hal yang biasa, yang terjadi adalah kehancuran. Ya. Sama-sama ingin menjadi pemimpin, ya, tapi berbeda sudut pandang tentang kepemimpinan. Kita ambil tarik benang yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik. Ya, itu dia. Kita tidak boleh melihat bagaimana cara jalannya sehingga itu berbeda-beda cara pandang, tapi kita lihat tujuan yang inti dari semua yang kita lakukan. Oke, adik-adik sekalian, perbedaan persepsi yang ada pada diri orang itu dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh yang dia dapat dari sebelumnya, tentunya itu berbeda-beda satu sama lain, sehingga cara pandang orang pun berbeda-beda. Ya kayak saudara sekalian memandang rasa jeruk itu seperti apa, itu tergantung pengalaman masing-masing. Kalau dia merasa bahwa jeruk itu adalah asam, berarti dia pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan jeruk itu dan dia merasakan asam. Sedangkan yang satu lagi dia mengatakan itu manis, ya, karena dia dapatkan pengalaman tentang jeruk itu adalah manis, ya. Tapi teman-teman sekalian, dia sama-sama jeruk, sama-sama jeruk. Tapi berbeda adalah bagaimana persepsi kita tentang jeruk itu. Bagaimana kita mempersepsikan jeruk? Nah, saya contoh lagi ketika orang Asia memakan durian. Orang Asia suka dengan durian. Dia akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tentang durian. Sedangkan lidah orang Eropa tidak sama dengan lidah kita. Ketika dia mencoba durian, dia akan merasakan ketidaksenangan dengan durian tadi. Nah, itu kenapa? Nah, ada masalah yang ada di sana. Ada masalah trouble yang dia rasakan mungkin karena ada baunya, ada rasa yang tidak pernah dia rasakan atau yang dia tidak dapatkan pengalaman itu, sehingga dia merasa ketidaksenangan dengan durian, sehingga durian tadi dia muntahkan atau dia keluarkan. Sebenarnya kalau dia berusaha untuk melihat dari persepsi yang berbeda sebelum mencoba, dia akan merasakan hal yang hampir sama dengan orang yang makan durian yang rasanya enak. Oke teman-teman sekalian, itu yang pertama untuk teman-teman sekalian tahu tentang ciri-ciri penyesuaian diri yang efektif. Orang tersebut memiliki persepsi yang akurat terhadap realita, ya. Persepsi yang objektif, bagaimana dia mengenali konsekuensi tingkah lakunya dan mampu bertindak sesuai dengan konsekuensi tersebut, ya. Kita mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, teman-teman sekalian, itu yang harus kita pahami, kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres dan kecemasan, ya. Kita bekerja di satu perusahaan yang besar dan perusahaan itu meminta hal yang besar pula. Ada tekanan yang besar di sana. Nah, ketika orang mampu menghadapi tekanan dan mampu mengatasi stresnya, ya, maka dia akan naik jabatan, ya. Sedangkan mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan solusi dari stresnya atau tidak mampu menghadapi tekanan itu dan yang kecemasan yang ada, yang terjadi adalah dia down dan hancur. Ya, seperti teman-teman mahasiswa yang hari ini sudah merasakan bahwa skripsi itu adalah hal yang harus dipelajari, maka dia akan pelajari hari ini, besok ketika masa di mana dia harus membuat, itu tidak lagi jadi tekanan yang berat. Itu justru adalah cara kita untuk lulus. Tapi banyak mereka yang jadi mahasiswa, itu ketika dia semester 6 baru dia berusaha belajar lagi. Sedangkan itu sudah terlambat untuk bisa seperti yang dahulu kala, gitu ya. Sehingga tekanannya lebih besar. Akhirnya malas, akhirnya tidak mau mencoba lagi, akhirnya ya sudah, begitulah yang terjadi. Oke, berikutnya. Yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, dia akan mendapatkan gambaran yang positif tentang diri dia. Pandangan yang positif terhadap diri dia itu menjadi indikator dari kualitas penyelesaian diri yang dimiliki. Apakah kita memandang diri kita baik atau tidak, ya?
bagaimana kita mengatasi konflik yang kita hadapi, bagaimana kita berusaha untuk berdamai dengan diri kita sendiri dengan keadaan yang menuntut kita untuk berperilaku yang tidak biasa kita lakukan. Nah, apabila kita mampu melihat itu dan kita menganggap diri kita baik pada posisi positif ya, maka kita dapatkan ketenangan secara kejiwaan. Ada orang yang begitu disenangi oleh orang lain, dia mampu berteman dengan semua orang, itu karena kemampuan dia beradaptasi ya. Tapi ada orang yang lebih cenderung menyendiri ya, dia cenderung untuk introvert ya, karena dia sulit untuk berinteraksi. Apakah yang introvert itu salah dan yang extrovert itu salah? Tergantung dari sudut pandang apakah dia positif atau tidak positif melakukan itu. Namun apabila yang introvert tadi justru tidak melakukan yang positif, misalnya harusnya dia bergaul dengan orang-orang yang bisa mengembangkan kemampuan dia di daerah itu, di tempat itu, ternyata dia tidak pergi, nah itu dia menjadi negatif. Sedangkan yang tadi bisa beradaptasi, tapi dia beradaptasinya terhadap orang-orang yang justru negatif, maka itu menjadi hal yang bermasalah tentunya, adaptasi yang seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, yang keempat, orang yang memiliki ciri adaptasi yang efektif itu adalah mampu untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, itu ya, bagaimana kita mengekspresikan ketika kita sedih, kita ungkapkan. Karena kita senang, kita ungkapkan. Orang dapat menyesuaikan diri dengan baik ini dicirikan dengan memiliki emosi yang sehat. Orang tersebut menyadari dan merasakan emosi atau perasaan yang saat itu dialami serta mampu untuk mengekspresikan. Dan emosi tersebut dalam spektrum yang luas. Jadi kita mampu mengekspresikan keadaan kita di saat itu, di hari itu. Nah, ini harus kawan-kawan lakukan. Jadi kalau seandainya kita di suatu tempat, misalnya saya kuliah di Thailand, ya, saya harus tahu bagaimana keadaan orang Thailand dan berusaha tahu bahasanya seperti apa dan tingkah lakunya seperti apa, dan saya mampu untuk mengekspresikan diri saya di sana. Ketika saya sedih, saya bisa kasih tahu kesedihan saya. Ketika saya senang, saya bisa tahu bagaimana saya merasakan senang, dan kita bisa ekspresikan kesenangan saya, dan kita mampu meluapkan perasaan kita dengan baik di sana. Nah, itu menandakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Yang terakhir teman-teman sekalian, kita bisa punya relasi interpersonal yang baik. Ada beberapa komunikasi yang ada pada diri. Yang pertama yang harus kita tahu ya, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu kita dengan diri kita ya. Yang kedua, komunikasi interpersonal, kita dengan orang lain. Yang berikutnya, kita dengan Tuhan, yang saya bilang tadi ya. Komunikasi ini harus kita pahami. Nah, kalau kita punya kemampuan relasi dari interpersonal yang baik, itu adalah menandakan kita adalah individu yang memiliki penyesuaian diri yang mampu mencapai tingkat keintiman yang sangat bagus dalam hubungan sosial, sehingga kita bisa mendekat dengan dia. Karena manusia itu ada zona ya, ada zona tadi tidak bisa masuk orang sembarangan. Nanti belajar itu di psikologi sosial ya teman-teman sekalian. Nah, zona-zona tadi ada daerah-daerah khusus yang siapa yang boleh masuk di sana. Tidak sembarangan orang, sampai memang masuk daerah yang sangat intim. Nah, pertemanan yang sangat dekat ya, pertemanan yang sangat luar biasa, tidak ada batasan lagi antara kita dengan dia. Nah, ketika kita mampu pada daerah itu, maka kita akan menikmati sesuatu yang ada pada diri kita, dan kita menikmati lingkungan kita, dan kita menikmati hubungan kita dengan siapapun. Nah, inilah tingkat di mana seseorang merasakan dirinya diterima dan orang menerima dirinya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, mana tahu adik-adik sekalian pindah kos ya. Lalu ketika pindah kos, kita tidak melapor ke RT, dan kita tidak berusaha untuk berkenalan dengan lingkungan sekitar. Nah, kita bermasalah tuh secara interpersonal. Kayak tentu relasi kita tidak ada. Ketika kita dapatkan kesulitan, orang nggak peduli dengan kita. Kenapa? Masalahnya ada di sini. Kita tidak mampu untuk memperbaiki relasi interpersonal kita. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan lagi ya.
Tapi kita percepat saja untuk memudahkan kuota Anda ya. Kita harus tahu diri kita yang ideal dari harapan, impian, visi, idaman ya. Itu berasal dari self concept ya. Bagaimana kita atau konsep diri kita, semua pikiran kita, kepercayaan, pendirian yang kita ketahui tentang diri ya, dan kita menerima harapan, impian, visi, idaman kita dengan baik ya. Apabila kita tidak mencapai itu dengan baik, kita mampu untuk menerima keadaan itu. Misalnya harapan kita tidak tercapai, tapi kita mampu untuk menerima keadaan itu, maka tanda self concept kita bagus ya. Diri kita ideal, atau kita menjadi diri yang mampu menerima keadaan yang ada pada diri kita. Nah, ada lagi yang lain, saya tidak terlalu ingin mengkaji ini, karena ini bisa dipelajari di psikologi kepribadian ya. Untuk adik-adik sekalian, ada self image, bagaimana kita atau citra diri bahasa lainnya ya. Kita bisa melihat diri kita dengan bayangan jati diri kita seperti apa. Itu masuk pada self esteem, untuk jati diri. Kita menganggap diri kita baik atau tidak baik, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita melakukan atau bertingkah laku terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, itu berasal dari self esteem. Ya, self image, bagaimana kita membangun citra diri, mengembangkan diri, bagaimana kita bertingkah laku dalam satu situasi tertentu. Jadi citra diri juga penting, jati diri juga penting, konsep diri juga penting. Jadi teman-teman sekalian, orang yang punya adaptasi yang baik akan memiliki 3 hal ini dengan baik pula. Dia bisa mengkonsep dirinya dengan baik, dia bisa mengimagekan diri dia dengan baik, dan dia bisa melihat jati diri dia atau self esteem, menghargai diri dia secara baik pula. Karena banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Sehingga bagaimana orang lain akan melihat diri dia menjadi positif, sedangkan dia tidak menghargainya dirinya sendiri. Nah, semuanya itu diikat dengan satu bagian, yaitu disebut dengan self control. Nah, yang ini nanti akan juga dipelajari di pelajaran psikologi sosial ya. Bisa dipelajari juga di psikologi kepribadian. Nah, kita juga harus melihat bahwa kita mampu mengontrol diri kita dengan moral. Kita mampu mengontrol diri kita dengan bagaimana orang memperhatikan atau kita diperhatikan, bagaimana pengetahuan diri kita dengan sabar, energi yang ada pada diri kita. Kita harus kontrol semuanya. Misalnya sedih itu energi, teman-teman sekalian. Bahagia itu juga energi, tapi bisa nggak kita kontrol? Berbahasa itu energi, ya. Berbahasa itu nilai moral. Bahasa itu satu hal yang harus difahami. Ketika orang mengatakan bahasa ini, bagaimana kita mengontrol dengan bahasa kita ketika situasi emosi kita meledak-ledak. Kita mengungkapkan satu bahasa dan tidak menggunakan emosi yang meledak-ledak, maka orang akan dapatkan bahasa yang tepat. Ya. Misal ketika kita marah ya, kita nggak bisa self control ya terhadap marah kita. Nah, itu bahaya sekali teman-teman sekalian. Itu berujung dari permasalahan yang tambah rumit. Ya. Ya, oke teman-teman sekalian, untuk adjustment dan maladjustment itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan, terutama tentang proyeksi, teman-teman sekalian. Proyeksi itu dalam konsep Sigmund Freud itu penting, sehingga orang mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan alasan gitu ya. Atau dia ketidakmampuan dia dalam menyesuaikan diri, dia sandarkan pada hal yang lain. Itu teknik menghindar ya. Kenapa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, itu karena saya udah lampu malam tadi mati, Pak. Ini proyeksi namanya. Nah, proyeksi ini hal yang sebenarnya negatif ya, tapi kadang-kadang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri kita ya. Ya, kalau ada orang yang sering proyeksi, itu sebenarnya orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri dia. Orang yang suka berbohong itu orang yang sering proyeksi diri. Nilai diri ini sering ditemukan pada orang yang suka menipu ya.
suka berbohong, suka ya, proyeksi itu berguna untuk membela diri dia bahwa yang dilakukan adalah yang benar, yang salah ada yang lain gitu ya. Ini biasa kita lihat pada anak-anak ya. Kita lihat kenapa anak itu jatuh, yang disalahkannya adalah lantai yang licin, bukan dia yang berhati-hati. Ya, itu proyeksi namanya ya. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami tentang proyeksi ya. Proyeksi dapat dilakukan dengan 3 cara teman-teman sekalian. Yang pertama, menyalahkan sebab terjadinya hal tersebut ya. Nah, kita bilang itu terjadi karena kebetulan itu adalah tidak relevan dan sebagainya. Yang berikutnya kita menyalahkan dengan melihat kekurangan-kekurangan. Yang berikutnya lagi kita menyalahkan orang-orang lain atas diri kita sendiri. Jadi itu adalah proyeksi. Positif nggak proyeksi? Jelas negatif. Tapi terkadang orang butuh juga untuk proyeksi agar dia bisa eksis. Ya. Kenapa Anda terlambat? Nah, kita proyeksi. Karena ban saya bocor, Pak. Itu proyeksi itu. Walaupun terlepas apakah proyeksinya benar atau salah. Apakah dia berbohong atau tidak. Sebenarnya tetap saja kalau bannya bocor, dia datangnya 1 jam sebelum masa kuliah masuk, dia pasti juga akan masuk kuliahnya. Kenapa? Karena dia datang lebih cepat dari yang seharusnya. Namun yang sebenarnya yang mereka tadi yang saya katakan tadi tidak relevan ya, atau suatu hal yang terjadi kebetulan yang terjadi pada diri seorang, bannya bocor ya, tapi dia datang kuliah itu menjelang 10 menit akan masuk gitu ya. Dan dia terburu-buru datang dan ketika itu bannya bocor langsung kena, di jalan ada paku, tertusuklah ban motornya, sehingga dia menyalahkan paku atau ban bocornya yang membuat dia terlambat untuk masuk atau tidak masuk perkuliahan tersebut. Nah, coba kita lihat, kita tarik ke belakang sebelum dia proyeksikan itu. Seandainya dia datang 1 jam sebelum itu, artinya dia bersiap-siap ke kampus 1 jam ya, bukan 10 menit menjelang mata kuliah itu dimulai. Ya, itu yang harus kita lihat. Disitulah letak permasalahan dia. Dia mengataskan dia benar, padahal dia salah. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akan ada quiz nanti di YouTube saya dan Anda silakan menjawab pertanyaan itu. Dan semoga teman-teman sekalian semuanya mampu beradaptasi dengan keadaan dan mampu untuk eksis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom pertanyaan ya, untuk menandakan bahwa teman-teman sekalian aktif dan memahami apa yang saya katakan. Dan semoga kita semuanya mampu mendapatkan diri yang ideal, atau paling tidak kita menerima apapun yang terjadi pada diri kita dan kita terhindar dari gangguan kejiwaan. Jadi orang yang maladjustment itu atau yang tidak mampu menyesuaikan diri adalah orang yang mendapatkan gangguan-gangguan kejiwaan. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.